Di sebuah peternakan terdapat lubang besar di pohon yang merupakan rumah dari keluarga tikus. Mereka membangun tempat tidur gantung kecil untuk anak-anaknya. Suatu hari, tikus jantan pergi keluar untuk mencari makanan. Sayang, jaga anak-anak di rumah ya. Aku akan pergi mencari makanan dulu. Dan aku tidak tahu kapan akan kembali. Baiklah sayang, cepatlah kembali ya supaya kita bisa makan bersama. Baiklah sayang. Tikus betina mengajak anak-anaknya bermain di atas tempat tidur gantung. Kalian jangan berkelahi ya. Ibu mau menumbuk beras untuk dijadikan makanan. Lalu tikus betina pun menumbuk beras untuk makan anak dan suaminya. Oh, gandum yang dipanen tahun ini sangat bagus. Di tempat lain, ada seekor merpati dan bangau yang saling berteman. Mereka tinggal bersebelahan di atas pohon yang besar. Selamat pagi, bangau. Hari ini kau tidak kemana-mana. Selamat pagi. Aku belum tahu harus pergi kemana. Merpati dan bangau keduanya masih belum menikah. Wah, gandum tahun ini sangat bagus sekali. Aku juga ingin makan beras tumbuk. Baiklah, aku akan meminta bangau untuk memanggang beras agar bisa makan bersama. Merpati menginginkan gandum matang itu dan ingin makan beras tumbuk. Oleh karena itu, dia pun kembali pulang. Bangau, lihatlah, semua gandum di sana sudah matang. Kalau gandum itu kita buat beras tumbuk, pasti rasanya akan lezat sekali. Benar, aku juga ingin makan beras tumbuk panggang. Memikirkannya saja sudah membuatku tak tahan. Tapi, sini-sini masuk dulu. Sini duduk, jangan hanya berdiri di sana. Iya, dan juga kamu bisa meminjam tumbukannya kepada tikus betina yang tinggi di sana. Biar aku yang menumbuk berasnya. Jangan khawatir, akan kupinjam dan kubawa ke sini. Hei, tunggu dulu. Kenapa kau terburu-buru? Aku bahkan belum selesai bicara. Kemudian merpati berkata kepada bangau, ada yang ingin kukatakan padamu sebelum kau pergi. Tikus betina itu sangat cerewet. Kalau kau bertemu dengan dia, kau harus memanggilnya kakak. Saat meminjam tumbukannya, kau bisa mengatakan, kakak tikus, bolehkah aku meminjam tumbukanmu untuk menumbuk beras sebentar? Oh, baiklah, baiklah. Kakak tikus, bolehkah aku meminjam tumbukanmu untuk menumbuk beras sebentar? Iya, seperti itu. Kalau kau tidak berbicara manis padanya, kau tidak akan bisa mendapat tumbukan itu. Karena tikus betina itu cerewet dan egois. Tidak masalah. Aku akan berbicara semanis permen. Jangan lupakan kata-kataku ya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mendapatkan tumbukan itu. Bangau terbang ke rumah tikus untuk meminjam tumbukan tersebut. Naik, naik ke puncak gunung. Tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung. Tinggi, tinggi sekali. Itu dia. Banyak sekali anak tikus. Beruntung sekali aku masih belum menikah. Sesampainya di sana, bangau melihat tikus betina sedang menumbuk beras. Tetapi bangau melupakan perkataan merpati. Dia sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Dia malah mengatakan hal yang berlawanan dari apa yang diberitahukan merpati. Hei tikus kotor yang terlihat seperti hantu, di mana kau menyimpan tumbukan itu? Temanku merpati menyuruhku kemari untuk mengambilnya. Kami akan menumbuk beras. Datang dari mana dia? Datang tidak ada sopan santun dan sekarang ingin meminjam sesuatu? Aku tidak mau bicara dengannya. Tikus marah melihat cara bangau berbicara padanya. Jadi dia mengabaikannya. Tikus kotor, di mana kau menyembunyikan tumbukannya? Temanku merpati memintaku untuk meminjamnya. Mungkin tikus ini tidak mengerti bahasa Indonesia. Aku tidak ingin menghabiskan tenagaku bicara dengan dia. Capek sekali bicara sendiri. Dia terus saja mengabaikanku. Bangau terus diabaikan hingga dia kembali pulang. Kau sudah kembali. Aku sudah menyalakan apinya. Kau sudah pergi seharian. Tetapi di mana tumbukannya? Kenapa kau tidak membawa apapun? Ketika merpati meminta tumbukan tersebut, bangau pun menjawab, Bagaimana bisa aku meminjam tumbukan itu? Tikus itu sama sekali tidak berbicara. Seharian aku bertanya padanya, tapi dia diam saja. Aku sudah seperti orang gila. Memang saat kau meminjam tumbukan itu, apa yang kau katakan padanya?
Aku bicara seperti ini. Hei, tikus kotor yang terlihat seperti hantu. Di mana kau menyimpan tumbukan itu? Coba kau pikir. Aku sudah berbicara dengan sangat baik padanya, tetapi dia tetap saja tidak mau berbicara. Saat Bangau menceritakan tentang apa yang dia katakan, Merpati pun terkejut. Ya Tuhan, tidak. Beruntung dia tidak memukulmu dengan panci. Baiklah, jaga api ini. Kali ini biar aku yang pergi meminjamnya. Aku akan segera kembali. Tolong jaga apinya ya. Merpati yang terkejut pun lalu pergi menemui tikus. Ketika dia sampai, dia langsung memuji tikus. Wah, kakak tikus, akhir-akhir ini kau terlihat cantik. Wah, lihatlah wajahmu, dagu tajam dan mata yang besar, dan kulitmu juga bersinar. Oh, hentikanlah. Aku malu sekali. Ya ampun, baunya enak sekali. Wah, bukan cuma cantik, kau juga berbakat. Kelihatannya makanan ini enak sekali. Oh, aku rasa begitu. Ayo duduklah sebentar, saudara Merpati. Oh, aku hampir tak sadar bahwa bajumu juga baru. Terlihat cocok sekali. Bagaimana bisa aku tidak menyadarinya? Oh, benar sekali. Kemarin suamiku membelikan baju ini untukku. Merpati memuji tikus secara terus-menerus, dan tikus pun menjadi senang. Tapi ngomong-ngomong, panen gandum tahun ini sangat bagus ya. Aku jadi ingin makan beras tumbuk, oleh karena itu aku datang ke sini. Aku ingin meminjam tumbukanmu. Oh iya boleh, hanya itu saja. Kalau butuh yang lain jangan ragu untuk bicara padaku. Nanti akan kubawakan untukmu. Karena Merpati sudah memujinya, dengan mudah tikus itu meminjamkan tumbukannya kepada Merpati. Terima kasih banyak kakak tikus. Lidah Kalau adalah begitu aku indera ingin yang pamit ajaib. sekarang. Kedamaian bisa terjadi karena lidah. Ketika Merpati kembali, dia langsung memanggang dan menumbuk beras itu. Baunya enak sekali. Pasti rasanya enak. Bagaimana bisa dia mendapatkan tumbukan itu dengan mudahnya? Bangau heran, dia sudah seharian bicara kepada tikus, namun tidak berhasil mendapatkan tumbukan itu. Tetapi dalam waktu singkat, Merpati bisa mendapatkan tumbukan itu. Bangau, berasnya sudah matang. Setelah makan, Merpati mengajak Bangau untuk mengembalikan tumbukan itu kepada tikus. Bangau, ayo kita kembalikan tumbukan itu kepada tikus. Saat itu, tikus sedang menidurkan anak-anaknya dengan nyanyian, dan Merpati pun dengan ramah mengembalikan tumbukan itu kepada tikus. Kakak tikus, aku ingin mengembalikan tumbukannya. Suamimu di mana? Apa dia belum kembali? Oh iya, suamiku belum kembali. Dia baru akan kembali nanti sore. Kemudian Merpati pun bermain dengan anak-anak tikus. Anakmu sangat banyak ya? Iya, tetapi mereka tidak pernah merepotkanku. Mereka semua sangat baik dan penurut. Bangau menatap tikus tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah berbincang, Merpati pun pamit pulang kepada tikus. Kak, aku harus kembali sekarang. Terima kasih banyak ya, Kak. Selamat tinggal. Iya, baiklah. Hati-hati di jalan ya. Tetapi Bangau tidak kembali bersama Merpati. Bangau pergi menemui anak-anak tikus itu dan kemudian dia mengejek anak-anak tikus itu. Hei, anak tikus berwajah lancip. Kalian semua jelek sama seperti ayahnya. Wajahnya lancip seperti paku. Kejam sekali Bangau ini. Terserah saja, lebih baik aku mengerjakan pekerjaanku. Tikus sangat marah kepada Bangau dan tidak mau berbicara dengannya. Dia terus menumbuk beras seolah-olah Bangau itu tidak ada di sana. Sementara itu, Bangau terus mengulangi kata-kata yang sama. Ibu. Wajahmu sangat lancip dan jelek seperti ayahmu. Wajahnya lancip seperti hantu dan kepalanya bulat seperti kelapa. Ketika tikus mengabaikan Bangau, Bangau memakan anak-anak tikus itu satu persatu. Setelah memakan semua anaknya, Bangau pun pamitan kepada tikus betina. Nyam, nyam. Hei, tikus kotor yang wajahnya seperti hantu, aku pulang dulu ya. Bangau mengucapkan selamat tinggal lalu pulang.
tikus kebingungan karena dia tidak mendengar suara anak-anaknya. Dia pun memeriksa anak-anaknya, tetapi mereka semua menghilang. Kenapa jadi hening sekali? Apa anak-anakku tertidur? Oh tidak, di mana anak-anakku? Anakku, di mana kalian? Anakku! Tikus murka dan mengutuk bangau sambil menangis. Dasar bangau jahat, kau pasti sudah memakan anak-anakku. Bangau keji, kembalikan anak-anakku.